Tak ulangi sedikit ya berarti ya. Jadi pembahasan sekarang adalah marfu'atil asma. Isim-isim yang dirofa. Isim yang dirofa ada 7 yang disebutkan oleh dalam kitab Ajrumiyah. Yang pertama fa'il. Fa'il itu artinya apa? Pelaku atau subjek. Ya, maka kalau fa'il atau pelaku dia harus rofa. Contohnya doroba Muhammadun Zaidan. Doroba sudah memukul Muhammadun Muhammad, Zaidan Zaid. Maka di sini mana fa'ilnya? Muhammadun. Ya, karena Muhammadun fa'il, ya, maka dia harus dibaca dengan rofa. Muhammadun, nggak boleh Muhammadan. Ya. Ya. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa dia disebut sopo. Doroba wus mukul sopo Muhammadun Muhammad. Kalau ada bunyi sopo berarti dia fa'il. Ya. Terus kalau faedah sedikit, kalau fi'il madhi biasanya ditambahi wus. Ya, tambahi wus. Yang kedua naibul fa'il. Kalau di kitab Majrumiyah disebut al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu wa fa'iluhu. Yaitu maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Karena sebenarnya yang akan dirofa ini adalah maf'ul, cuma tidak disebut fa'ilnya. Dan dia biasanya disebut naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Contohnya duriba zaidun, atau karena dia bentuknya adalah pasif gitu ya. Karena kata kerjanya dia bukan aktif seperti doroba, tapi duriba, dipukul. Ya, maka kalau tadi doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid, sekarang duriba Zaidun. Yang tadinya maf'ul jadi naibul fa'il, yang Muhammadun jadi fa'il, maka di sini tidak disebutkan. Makanya di sini disebut maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Contohnya duriba Zaidun, Zaid. Ya. Biasanya dibaca bahasa Jawa tandanya sopo. Duriba wus, dipukul sopo Zaidun, Zaid, tandanya nun dan fa, naibul fa'il. Yang ketiga adalah mubtada. Mubtada adalah kalimat ya, atau kata yang butuh penjelas. Contohnya al-baitu kabirun, rumah itu besar. Maka di sini mubtadanya adalah al-baitu. Karena kalau cuma disebut al-baitu, rumah itu, maka masih butuh penjelasan. Rumah itu kenapa? Maka di sini disebut mubtada. Maka kalau mubtada dia harus rofa. Rofanya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Ya. Kalau jamu mudzakkar salim dengan apa rofanya Mas Rehan? Dengan waw. Kalau asmaul khamsah Mas Nafi dengan apa rofanya? Asmaul khamsah. Dengan apa, Ubed? Dengan wawu. Contohnya misalkan abu ka, ahu ka. Baik, biasanya dalam bahasa Jawa rumusnya adalah utawi, al-baitu utawi omah iku kabirun. Nah, rumusnya di atasnya dikasih mim. Al-khobar adalah penjelas dari mubtada. Contohnya al-baitu kabirun, khobarnya kabirun. Ya, kabarnya kabirun. Rumah itu penjelasannya besar. Maka kabirun dia harus apa? Ubed hukumnya. Dia harus marfu. Marfu dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Ya. Karena isim mufrad. Kalau jamak muannats salim, Mas Ubed? Dengan waw. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Dengan ya. Dengan apa Mas Rian? Dengan doma. Oh, dengan doma. Sama muslimatun. Muslimatin. Kemarin harus dimurojaah ya. Mas Nafi ya harus dimurojaah ya. Sampai sini tadi ya. Tapi yang sekarang adalah yang kelima yaitu isim kana. Apa yang disebut isim kana? Isim kana itu sebenarnya berasal dari susunan mubtada khobar. Kata yang butuh penjelas dan kata penjelasnya. Mubtada khobar. Contohnya al-baitu kabirun. Mubtadanya mana? Al-bait, khobarnya kabirun. Tapi ada beberapa kata kerja, ya kita bisa sebut kata kerja, yang merubah hukum asal dari
mubtada khobar. Mubtada khobar ini hukum asalnya apa? Rofa. Tapi ada sebab-sebab yang membuat dia berubah dari hukum asal. Salah satunya ya adalah fi'il kana. Ini ada, makanya disebut wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Karena nggak cuma kana, tapi ada beberapa fi'il yang semisal ini hukumnya. Baik. Maka di sini kalau kita ngomong al-baitu kabirun, kemudian di depannya dikasih kana. Di depannya dikasih kana. Depannya dikasih kana. Maka yang tadinya kabirun jadi kabiron. Baik, kita nggak bahas kabironnya karena itu ada pembahasan yang selanjutnya. Tapi kita bahas al-baitu. Ada yang tetap, yaitu al-baitu, mubtada'nya tetap. Nah, mubtada kalau ada kana, dia nggak disebut mubtada lagi, tapi disebut isim kana. Baik. Nah, isim kana dia masuk hukum rofa. Rofanya dengan apa Mas Nafi ini al-baitu? Dengan iki masa wau. Mana waunya? Dhamma. Kenapa kok rofa dengan dhamma? Karena Isim mufrad. Isim mufrad. Kalau asmaul khamsah rofa dengan apa? Dengan wau. Nah. Kalau muannats salim, jamak muannats salim? Rofa dengan dengan dhamma, bener. Iya, aja ragu. Aja ragu. Kate rabi masa ragu. Ya. Kanal baitu kabiron. Ya. Kana wis ana apa al baitu omah iku kabiron gede. Kana. Tahu kan artinya kana? Kana yakunu. Ada. Kalau diterjemahkan ada, tapi kadang gak masuk terjemahan. Karena kalau dimasukkan terjemahan itu jadi gak enak. Ada rumah itu besar kan gak enak. Tapi ini bahasa Jawa tetap diterjemahkan. Ya ono. Wus ono. Kenapa kok diwaca wus? Karena madi tadi. Wus berarti madi. Wus ono opo. Taib. Opo. Kenapa kok saya baca opo? Nah, ya bukan kenapa ya. Dalam rumus bahasa Jawa, ya dalam rumus bahasa Jawa, isim kana dibaca seperti apa? Opo. Opo untuk berakal. Ya. Sedangkan sopo untuk Walik. Untuk tidak berakal, yang ini untuk berakal. Maka di sini juga sama. Hukum ini berlaku untuk naibul fa'il dan berlaku juga untuk fa'il. Maka kalau misalkan di sini fa'ilnya tidak berakal, ya pakai opo. Ya, pakai opo. Misalkan apa misalkan? As-sama'u tumtir misalkan. Tumtiru as-sama'u. Tumtir amtara yumtiru hujan, menurunkan hujan. As-sama'u langit. Maka kalau tumtiru sama'u tumtiru ya, mudani. Ya, mudani. Tumtiru mudani opo as-sama'u langit. Ya. Opo? Enggak boleh tumtiru mudani sopo, enggak boleh. Kenapa? As-sama'u tidak berakal. Ya, maka pakai opo. Wis. Karena ya, di sini isim kana ya. Isim kana tandanya ini dikasih tanda. Bukan, ini apa namanya? Rumusnya. Maksudnya rumus yang ini. Isim kana hamzah bawah sama kaf. Ini. Ini isim kana. Berarti isim kana.
kana. Al-baitu kabirun. Sekarang khobar kan. Khobar inna. Afwan. Khobar inna. Khobar inna. Sama dengan kana. Asalnya mubtada khobar. Asalnya harus rofa keduanya, mubtadanya rofa, khobarnya rofa. Cuma kalau kemasukan kana tadi ada yang berubah, kemasukan inna juga ada yang berubah. Kalau yang kana yang berubah khobarnya, kalau yang inna yang berubah mubtadanya. Maka di sini yang tetap rofa apanya? Khobarnya. Kebalikan dari kana. Dan ini ada apa? Ada banyak yang sejenis dengan inna ini. Inna itu apa artinya? Sak temeni, setuhuni, sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya. Innal baita kabirun. Apa artinya Mas Nafi? Sesungguhnya rumah itu besar. Sesungguhnya rumah itu besar. Mana khobar kananya Mas Rehan? Khobar kananya. Khobar inna, Masya Allah. Khobar innanya mana? Kabirun. Kabirun. Ini khobar inna. Ya, yang ini kita kasih tanda biar ini ya. Nah, profilnya tadi ini. Kabirun ini khobar inna. Maka khobar inna selamanya harus rofa. Ya, selamanya harus rofa. Kabirun. Dia hukumnya apa Mas Ubed? Rofa. Rofa dengan apa tandanya? Dhamma. Kenapa Mas Nafi kok tandanya dhamma? Karena isim mufrad. Kalau jamak mudzakkar salim apa tandanya? Wow. Kudu ngono, kudu nangkep. Iku latihan itu supaya ini. Kudu main ya, kudu main terus. Ngelamun bahaya, Wak. Berakibat kematian nih. Sekarang yang terakhir adalah apa tadi? Tabi. Di sini saya sebut tawabi itu jamaknya. Karena di sini ada 4. Tawabi sama. Tabi mufrad, tawabi jamaknya. Tawabi atau tabi. Tabi itu artinya mengikuti. Mengikuti apa? Yaitu kata yang hukumnya ikut kata yang diikuti. Maka di sini dia nggak punya hukum asli. Karena apa? Karena dia hukumnya ngikuti kata yang diikuti. Iya, kalau naat ikut manutnya. Kalau atof ikut maktufnya. Ya. Dan seterusnya. Makanya nanti ketika dinasob ini juga ada. Iya, dinasob ini juga ada. Iya, kenapa? Karena yang diikuti nasob, maka dia ikut nasob, ngetut buri, ya. Tawabi ini ada 4 perinciannya. Yang pertama adalah naat atau biasa disebut sifat. Ya, sifat mausuf, naat, man'ut, podhoai. Ya. Naat, man'ut, ya, naat atau sifat. Maka kalau sifat dia harus rofa. Kalau yang diikuti rofa. Contoh di sini. Hadza baitun kabirun. Mas Rehan, apa artinya? Ini rumah besar. Ini rumah yang besar. Rumah yang besar. Harus tambah yang. Ini rumah yang besar. Baik. Mas Ubed, mana yang jadi naatnya? Kabirun. Yang jadi sifatnya. Kabirun. Kalau dia sifat berarti harus ada yang disifati. Mana yang disifati Mas Nafi? Bait rumah. Rumah yang besar. Ini rumah yang besar. Mubtadanya mana Mas Rehan? Mubtadanya baitun. Mubtadanya mana? Ini kan sifat. Mau yang disifati tadi. Hadza berarti. Hadza. Ini adalah, kan gitu. Rumah yang besar. Hadza ini mubtadanya. Mubtada tadi rumusnya apa? Rumus Jawanya. Sopo. Sopo nyono. Apa?
Rumahnya tadi? Mim. Mim. Dibaca apa kalau bahasa Jawa? Utawi. Utawi. Hadza utawi iki baitun kabirun dia khobar. Karena apa? Dia penjelas dari hadza. Iki apa Tapi iki? khobarnya juga termasuk. Jumlah, ya. Utawi iki iku baitun omah kabirun kang gede. Kalau sifat dia harus dibaca kang. Ya. Dibaca kang. Kalau bahasa Jawa. Kang. Yang gitu ya. Nah, kalau kang, nah berarti sifat jelas. Hadza baitun kabirun. Mas Ubed. Dia apa tadi hukumnya? Rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia sebagai naat atau sifat. Ya. Sifat dari mana? Dari baitun. Dia rofa dengan apa, Mas? Mas Nafi? Dengan dhamma. Kenapa rofa dengan dhamma? Karena Isim mufrad. Kalau jamak taksir rofa dengan apa? Jamak taksir dengan dhamma sama aja. Tawabi jamak taksir. Tawabi'u. Hadza baitun kabirun, ini sifat. Terus kalau nanti ada sama tanya berinjil, gimana cara membacakan sifat dengan dia khobar atau enggak? Ya nanti ini secara umum sih. Beda dengan pembahasan ciri rofa, ciri kemarin kita bahas secara detail dulu baru secara umum. Tapi ini secara umum dulu baru detail. Yang kedua adalah atof. Atof itu adalah kata yang ada setelah huruf atof. Huruf atof salah satunya wa. Wa itu apa? Dan. Ya, atof. Jadi atof adalah kata yang ada setelah huruf atof. Huruf atof ada banyak, ono summa, ono wa, ono walakin dan seterusnya. Tapi di sini kita sebut satu dulu, wa. Maka atof hukumnya sama dengan ma'tuf ilaih. Jadi atof itu hukumnya ngikuti kata yang sebelum huruf atofnya. Kalau dia kan setelah huruf atof. Nah, sebelumnya huruf atof itu namanya ma'tuf ilaih. Taib. Akala Zaidun wa abuhu khubzan. Khubzan. Nah, Mas Rehan, apa artinya ini? Zaid dan ayahnya memakan roti. Ayahnya siapa? Ayahnya Zaid. Ayahnya Zaid. Berarti hu baliknya Ke Zaid. Zaid. Taib. Akala dia fi'il madhi. Zaidun dia kedudukannya apa? Fa'il. Sebagai Fa'il. fa'il. Wa huruf atof. Abuhu dia adalah atof. Ya, dia adalah atof. Kenapa atof? Karena dia berada setelah huruf atof. Kalau ditanya, dia hukumnya ikut siapa? Ya ikut kata sebelum huruf atof. Ikut mana? Ikut Z. Z hukumnya apa? Fa'il. Marfu. Berarti dia ikut marfu. Nggak boleh dibaca akala Zaidun wa abihi. Nggak boleh. Jadi akala Zaidun wa abuhu. Ya. Akala sudah makan, Zaidun Zaid, wa abuhu dan ayahnya Zaid. Khubzan roti. Ya, khubz roti. Baik. Kemudian selanjutnya. Ya, berarti ini tak kasih tanda ya. Yang atof tadi ini atof. Abuhu tak atof. Wawu ini huruf atof. Oke. Sekarang taukid. Taukid itu
adalah penekanan. Penekanan. Taukid itu adalah penekanan. Ya, penekanan. Nah, taukid hukumnya ikut yang ditekan. Maksud ditekan itu kalau ya ditekan. Nah, kata yang ditekankan itu tadi gitu loh maksudnya. Kalau kata yang ditekankan adalah rofa, ya dia harus rofa. Contohnya, ja'atul labu kulluhum. Artinya apa Mas Nafi? Murid datang. Kullun semuanya. Semuanya. Maka di sini Mas Rehan mana yang taukidnya? Penekanannya mana? Tulabu. Penekan. Bukan suaranya ditekan. Tulab. Iya, bukan malnya hurufnya ditekan gaya tajwid ke tulab kan ditekan ya. Itu masuk ilmu tajwid itu. Kita belajar ilmu nahwu, linguistik ya, bukan ini. Ja'a, datang. Datang ini fi'il apa Mas Ubed? Madi. Kalau bahasa Jawa berarti ditambah apa? Wus. Iya, wus. Ja'a wus teko. Sopo? Atulabu piro-piro murid. Yeah. Berarti kalau sopo? Iya. Kalau sopo berarti apa dia? Gerakan. Iya, maknanya posisinya fa'il. Kulluhum, dia penekanan. Kulluhum sekabehane tulab. Humnya balik ke mana? Ke tulab. Tulab. Kulluhum semuanya penekanan. Maka penekanan ini hukumnya ikut kata yang ditekankan. Kata yang ditekankan mana? Tulab. Tulabnya hukumnya apa? Bukan hukumnya. Hukumnya marfu. Tanda marfunya dhamma. Kenapa kok tanda marfunya dhamma Mas Rehan? Karena jamak taksir. Jamak taksir, mumtaz. Ya, tulabu karena jamak taksir tandanya dhamma karena dia marfu. Ya. Kulluhum semuanya. Maka kullunya ikut hukum tulab. Kulluhum enggak boleh. Ja'at tullabu kullihim. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena yang ditekankan tulab, sedangkan tulab rofa. Yang terakhir adalah badal. Badal itu adalah kata penjelas, ya. Kata pengganti, ya banyak artinya. Kata pengganti atau penjelas. Penjelas. Badal. Badal adalah kata pengganti atau penjelas. Baik, contohnya Ja'a Zaidun akhuhu. Mas Nafi apa artinya? Zaid datang bersama saudaranya. Nah, mana yang disebut saudaranya? Akhuhu. Enggak, bersama mana? Yang bunyi bersama. Berarti gimana terjemahnya? Zaid datang Saudaranya. Nih, diwaca bahasa Indonesia kan gak enak. Ini bahasa Jawa iso. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid, akhuhu rupane dulure Zaid. Mana menunjukkan badal? Rupane. Maka di sini kalau bahasa Jawa dia dibaca apa? Rupane. Tambahi rupane. Gitu ya. Kalau mau kasih tanda bisa kasih tanda badal. Badal. Kalau ini misalkan mau kasih tanda nggak apa-apa, aintok gitu ya. Bisa atof gitu ya. Kalau taukid misalkan belum pernah tahu ya. Mungkin takaf mungkin ya. Takaf ini mungkin bisa. Rupane.
Ja'a wus teko. Kenapa kok wus? Karena mati. Karena fi'il mati, ya. Ja'a Zaidun akhuhu. Taib. Mana badalnya, Mas Ubed? Akhuhu. Badal itu adalah kata yang menjadi pengganti atau penjelas dari kata sebelumnya. Itu ya. Ja'a Zaidun akhu. Mana yang diperjelas oleh akhu ini? Zaidun. Ya. Setelah datang Z, dijelaskan lagi, bukan Z-nya, tapi saudaranya. Nanti telah datang saudaranya Zaid. Nah, telah datang saudaranya Zaid. Itu namanya badal. Ya olah-olah kata aja. Taib, akhuhu. Dia hukumnya apa, Mas Nafi? Hukumnya rofa. Tanda rofanya pakai apa, Mas Nafi? Wow. Kenapa kok pakai wow? Isim 5 itu khamsah. Termasuk asmaul Asmaul khamsah. Asmaul khamsah apa saja, Mas Rehan? Akhun. Akhun, abun, hu, zu, sama Apa, Mas Ubed? Sama apa? hamun. Hamun. Hamun iparnya. Oh, iya. Ipar. Hamun. Alhamu al-maut. Ja'a Zaidun akhuhu. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Taukid sama badal hampir sama ya, Ustaz? Ya beda. Oh, beda ya? Kalau taukid untuk penekanan, semuanya kabeh teko. Tapi kalau batal itu sebenarnya pengganti atau penjelas. Menggantikan untuk memberikan penjelasan. Makanya di Ja'a Zaidun yang datang bukan Z-nya sebenarnya, tapi saudaranya. Nah, itu. Cuma Zaid itu kayaknya. Iya, Zaid itu di ngarep. Kalau misalkan Ja'a akhu Zaidin, nah gitu, bisa sebenarnya. Aslinya kan gitu. Bisa. Iya, ya bisa. Itu cuma olah kata saja. Silat lidah. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan ditulis. Naat sama khobar nanti ada pembahasannya kan? Atau Ini nanti ada perinciannya dibahas satu persatu dalam kitab Ajrumiyah, insyaallah. Kalau waktunya nutut. Baik, silakan ditulis.